Ya, Jose Valente ini di pertandingan lawan PSIS ini tampil cukup bagus meskipun cuma tampil 10 menit, dan kemarin ternyata dia bisa mencetak gol di depan. Boas kembali tampil, kuartet di belakang ini tenang, sabar. Desmond Stein yang di pertandingan lawan PSIS ini banyak dikritik oleh teman-teman Slemania, mungkin kemarin tampil cukup bagus. Progres yang dihasilkan oleh PSS ini jauh lebih baik dibanding Persis Solo, kemudian ada Dewa United dan Persita Tangerang. Oke, kita kembali lagi membahas hasil pertandingan partai terakhir di grup A antara PSS Sleman dengan Dewa United yang baru saja berakhir tadi malam. Yang pertama saya ucapkan selamat dulu untuk PSS, BCS, Slemania dan PSS fans. Akhirnya kesabaran kita berbuah juga. Jadi selama ini kita bersabar menunggu hasil akhir di partai penentuan tadi, dan ternyata kerja keras itu memang tidak mengingkari hasil. Kesabaran juga tidak pernah mengingkari hasil. Ini mungkin hal yang patut diraih oleh PSS Sleman saat menghadapi Dewa United kemarin. Jadi kemenangan tipis, 1 gol, tapi sudah cukup untuk mengantar PSS Sleman menjadi runner up di grup A sekaligus melaju ke putaran perempat final Piala Presiden. Nah, sekali lagi Seto masih bisa dibilang dengan jago turnamen. Jadi gelar ini juga belum luntur dari Seto ternyata, dan terbukti PSS ini bisa melaju ke perempat final setelah sebelumnya mungkin teman-teman BCS, Slemania atau PSS fan ini agak ketar-ketir juga melihat pertandingan antara PSS yang kalah 2-5 dari PSS Semarang di pertandingan sebelumnya. Dalam pertandingan kemarin saat menghadapi Dewa United ini, PSS ternyata berubah 180 derajat. Ya, permainan-permainan yang sebelumnya menjadi ciri khas dari PSS ini kembali muncul ya. PSS tampil beda dengan komposisi yang juga agak sedikit beda dengan saat menghadapi PSIS Semarang. Yang terlebih lagi kemarin meskipun ritme permainan ini nggak terlalu cepat, tapi bisa dikendalikan penuh oleh PSS Sleman. Jadi mulai dari menit awal sampai menit terakhir, nyaris tidak ada peluang dari Dewa United yang matang gitu kan. Ya ada 1-2 peluang, tapi itu cuma mengganggu saja dan tidak membahayakan jala gawang dari PS Sleman. Jadi PSS berhasil mempertahankan ball possession, bola tidak mudah direbut lawan, umpan-umpan juga mulai kembali lagi, mulai kembali normal, dalam artian ya kalau misalnya ada kesalahan umpan 1-2 kali itu wajar, tapi mayoritas umpan-umpan dari pemain-pemain PSS ini bisa menemui target. Maksudnya bisa menemui target itu tidak jatuh ke kaki lawan, tapi bisa sampai ke teman sendiri, ataupun kalau dia melepas umpan di depan kotak penalti juga tidak mudah diintercept dan mampu menciptakan peluang. Ya, dalam pertandingan kemarin memang Coach Seto ini agak mengubah sedikit komposisi pemain. Jadi beberapa pemain yang menjadi starter di pertandingan lawan PSIS Semarang kemarin tidak muncul. Ada beberapa yang memang jadi starter, tapi mayoritas kemarin agak sedikit diubah. Jadi di depan Boas kembali tampil didampingi Todd Ferry dan Komar
Terus kemudian di tengah ada trio baru, Dave Mumsten sebagai gelandang box to box, kemudian ada Manda Jingi sebagai central defender atau gelandang jangkar ya. Yang berikutnya adalah Ze Valente ya. Ze Valente ini di pertandingan lawan PSIS ini tampil cukup bagus meskipun cuma tampil 10 menit di pertandingan itu dan 10 menit terakhir ya. Tapi ternyata dia juga mampu menciptakan 1 assist waktu menghadapi PSIS, dan kemarin ternyata dia bisa mencetak gol. Dan skema golnya ini juga skema set piece yang cukup cantik ya, yang dilakukan oleh PSS Sleman di depan kotak 16 dari Dewa United. Eksekusi dari Ze Valente ini juga cukup dingin, dan dia juga tidak terlalu keras tendangannya, tapi cukup untuk memaksa kiper lawan untuk menangkap angin gitu aja. Oke, dari lini belakang juga ini ada perubahan. Kelihatannya komposisi ini yang akan menjadi andalan bagi Coach Seto untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Marco Mrauhe yang di pertandingan melawan PSIS ini sedikit dimainkan di sayap kanan, kemarin kembali ditarik menjadi stopper berduet dengan Purwakayudi di lini tengah, lini belakang. Kemudian Bagus Nirwanto ini juga turun, dan yang berikutnya adalah Saiful Ramadan di posisi left back. Nah, ini komposisi ini sepertinya lebih baik ya, lebih baik di pertandingan kemarin. Jadi tampilan kuartet di belakang ini cukup tenang, karakter mereka juga sabar, tidak mudah panik, dan mampu mengintercept serangan-serangan Dewa United ini dengan baik. Artinya mengintercept dengan baik begini teman-teman. Jadi mencegah lawan masuk ke kotak penalti tanpa melakukan pelanggaran, kemudian mencegah bola masuk ke dalam kotak penalti juga tanpa pelanggaran yang berarti. Jadi ini cukup bagus, dan lini tengah juga bermain cukup konstan, cukup Spartan juga. Dave Mumsten yang di pertandingan lawan PSIS ini banyak dikritik oleh teman-teman Slemania. Mungkin kemarin tampil cukup bagus, dia bisa menjalankan fungsinya, dia bisa sebagai jembatan antara lini belakang dan lini tengah dan kemudian lini depan, dan dia juga bisa menetralkan serangan-serangan dari Dewa United. Dari catatan catatan statistik yang saya terima dari pertandingan kemarin, jadi PSS ini memiliki selama penyisian grup ya, di grup A ini PSS ini memiliki akurasi operan yang paling tinggi di antara tim yang tampil di grup A ini. Jadi akurasi operannya ini mencapai 80,67%. Maksudnya akurasi operan yang sukses gitu kan. Nah, ini artinya apa? Ini menandakan bahwa permainan PSS yang sabar, kemudian tidak gerusa-gerusu, tidak geruda-geruduk, ini mampu membuat stabilitas permainan mereka menjadi lebih baik. Dan juga kalau kita bisa mengontrol ball possession, otomatis bisa menguasai ball possession, kita itu bisa dominan dalam mengontrol permainan. Intinya kan gitu, simpelnya seperti itu. Dan di pertandingan kemarin terlihat, meskipun ada kesalahan passing, meskipun ada beberapa kali operan yang tidak sampai ke kaki lawan atau menjadi bola liar, tapi second ball ini kembali lagi dimenangi oleh pemain-pemain PSS, sehingga Dewa United yang tampil dengan full tim dengan beberapa pemain asingnya ini juga tidak mampu ya membuat peluang yang cukup bagus di pertahanan PSS. Nah, ini juga saya pikir
buah kesabaran dari pemain-pemain PSS, kemudian dari Coach Seto juga, bagaimana sih dia terus mematangkan pola permainan dan menyeragamkan karakter permainannya dia dengan karakter pemain-pemain yang dia miliki. Jadi meskipun tim ini mungkin paling terlambat di grup A dalam menyusun kerangka tim atau membentuk tim, saya pikir progres yang dihasilkan oleh PSS ini jauh lebih baik dibanding Persis Solo, kemudian ada Dewa United dan Persita Tangerang. Mungkin itu yang saya lihat di pertandingan kemarin. Ini cukup melegakan juga, dan saya juga sedikit menyoroti tentang Ze Valente ini ya. Jadi Ze Valente ini ternyata Coach Seto ini mencoba memainkan dia di awal pertandingan. Terlihat beberapa kali Valente ini masih kesulitan dalam menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan pemain-pemain di PSS yang lain. Saya kira ini wajar karena proses kedatangannya dari Valente ini juga terbilang sangat mepet, hanya beberapa hari sebelum Piala Presiden ini bergulir. Tapi saya pikir secara umum dia nggak begitu kesulitan untuk menyesuaikan dengan gaya permainan PSS, karena gaya permainan PSS ini kan tidak terlalu kencang ya. Dia lebih menekankan pada ball possession, kemudian bagaimana mengontrol pertandingan, bagaimana menjaga zona-zona lapangan di lini tengah dengan baik, dan pressing ketat yang dilakukan oleh pemain-pemain PSS ini juga membantu dia saat dia kehilangan bola ataupun dia salah passing, kemudian dari beberapa pemain gelandang lainnya itu cepat. Makanya kemarin terlihat ada beberapa kejadian di saat pemain-pemain Dewa United ini mencoba masuk membawa bola atau memegang bola ke pertahanan PSS, itu pasti ada 3 atau 2 pemain PSS yang langsung melakukan pressing. Nah ini bagus, karena apa? Kalau nggak ini dilakukan secepatnya, ini akan membahayakan pertahanan PSS dan akan memberi tekanan yang lebih berat kepada back-back PSS yang tampil lebih bermain. Kalau kemarin saya pikir pertahanan PSS ini bermain agak tinggi ya. Jadi ini krusial, karena apa? Kalau misalnya bola-bola kedua ini gagal gagal dipegang oleh pemain-pemain PSS, ini sangat fatal. Karena apa? Karena pemain-pemain PSS Dewa United itu pasti akan memanfaatkan celah yang terjadi di belakang lini pertahanan PSS ini. Mereka pasti akan mengumpan umpan-umpan lambung atau umpan-umpan terobosan. Nah ini berbahaya karena dua pemain asingnya Dewa United cukup bagus juga ya. Saya kurang saya kurang hafal 2 pemain dari Dewa United. Mungkin teman-teman yang hafal bisa menuliskan di komentar di bawah. Jadi kalau saya takutnya saya salah menyebut nama, jadi mending teman-teman kalau misalnya mau koreksi silahkan sebut di bawah ini. Dan mereka juga nggak bermain jelek kan. Dewa United juga nggak bermain jelek. Cuma mereka nggak bisa mengembangkan permainan. Karena apa? Karena Coach Seto itu menerapkan kontra strategi yang dilakukan oleh pemain Dewa United. Dan permainan PSS kemarin terlihat, mungkin teman-teman juga sepakat kalau terlihat tidak terlalu cepat dan memang agak lambat. Tapi ini karena para pemain ini cukup sabar ya, jadi mereka tidak mudah melepas bola. Mereka dipaksa untuk berpikir dulu, ini bola mau dikemanakan, bagaimana mencari posisi teman yang lebih menguntungkan dibanding terburu-buru melepas umpan atau terburu-buru naik menyerang gitu. Nah ini bagus, dan saya pikir karakter permainan yang diinginkan Coach Seto ya seperti kemarin itu, dan hasilnya memang tidak terlalu malah nggak mengecewakan sama sekali, menggembirakan kita semua. Jadi ini seperti
sebuah hadiah bagi teman-teman BCS yang ataupun Slemania ataupun Sleman Fans yang kemarin telah secara luar biasa kembali melakukan perjalanan dari Sleman ke Solo, dan tribun di Stadion Manahan itu juga hampir penuh oleh BCS dan Slemania, dan ini mungkin menjadi tambahan moral tersendiri bagi pemain-pemain Sleman. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, untuk man of the match di sini agak sedikit sulit karena mayoritas pemain PSS ini tampil bagus ya. Cuma saya memang agak menyoroti penampilan dari Ze Valente, apalagi dia juga mencetak gol. Kalau bagi saya mungkin Ze Valente bisa masuk nominasi jadi man of the match. Nah, kalau teman-teman punya usul pemain lain yang punya punya peluang masuk ke man of the match atau lebih layak menjadi man of the match, silahkan tulis di kolom komentar di bawah, monggo. Ini akan semakin baik karena kita juga akan semakin belajar seperti apa sih menilai sebuah permainan, dan mungkin lebih fair lagi kalau ada beberapa pemain yang bisa masuk kategori man of the match, karena saya pikir rata-rata pemain PSS kemarin yang diturunkan bermain cukup bagus, jadi memang agak sedikit sulit gitu kan. Yang mungkin nggak bisa dilihat dari secara utuh mungkin posisi kiper ya, karena M. Ridwan ini malah sepertinya dia nggak sibuk sama sekali di bawah Mistar. Jadi memang ini cukup bagus karena apa? Karena kalau kipernya tidak sibuk berarti apa? Lini pertahanan PSS ini cukup bagus. Jadi bola tidak harus menyibukkan kiper, intinya kan seperti itu. Terus kalau nilai hasil, kalau dari hasil pertandingan saya pikir nilainya juga 10 ya, karena 1 dari 9 karena poin penuh dan kemudian lolos ke partai berikutnya, mungkin nilainya juga penuh, nilai sempurna 10. Tapi dari pertandingan saya pikir nilainya masih di posisi 8 ya. Dari penampilan tim masih di posisi 8. Ada beberapa kekurangan memang di pertandingan kemarin, terutama di lini di lini depan. Terlihat sekali belum ada satu penyerang tengah, penyerang murni yang benar-benar killer ya. Jadi mungkin ini masih jadi PR-nya Coach Seto, bagaimana menciptakan lini tengah ini yang semakin tajam gitu kan. Nah, kita berharap ada tambahan pemain, atau mungkin itu pemain depan atau second striker yang bisa menambah daya dobrak dari PSS Sleman ini. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin itu dari saya. Selamat bagi teman-teman BCS, Slemania atau PSS Fans dan tim PSS yang berhasil melaju atau lolos ke putaran perempat final Piala Presiden musim ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali.